Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madani Fitri. Saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan individu. Nah, pada pembahasan kali ini memuat materi tentang teori-teori perkembangan individu, tahap-tahap perkembangan individu, serta tugas-tugas perkembangan individu. Baik teman-teman, kita telah memasuki subbab yang pertama, yaitu teori-teori perkembangan individu. Seperti yang kalian lihat pada papan tulis di sebelah sini, bahwa terdapat 4 teori perkembangan individu. Yang pertama yaitu teori psikodinamika Sigmund Freud, yang kedua teori yang berorientasi pada biologis, dan yang ketiga teori yang berorientasi pada faktor lingkungan, serta yang terakhir atau yang keempat yaitu teori interaksionisme atau dapat disebut juga teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Yang pertama yaitu teori psikodinamika atau psikoanalitik Sigmund Freud. Konsep ini memiliki kesamaan dengan konsep belajar sosial. Freud berpendapat bahwa ketika seorang anak dilahirkan, maka terdapat 2 kekuatan atau energi biologis, yaitu libido dan juga nafsu mati. Lebih lanjut, Freud juga beranggapan bahwa di dalam tubuh individu terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu id, kemudian ego, dan superego. Id ini adalah naluri alamiah yang pasti akan muncul pada diri individu. Misalkan ketika individu merasa lapar, maka dia akan memikirkan dan mencari makanan. Lanjut lagi yaitu ego. Nah, ego ini merupakan struktur yang akan mendorong individu untuk memenuhi nafsu-nafsunya, baik itu yang negatif maupun yang positif. Misalkan ketika seorang individu merasa lapar, maka ketika dia melihat makanan, maka dia akan berpikir untuk memakan makanan tersebut walaupun itu bukan miliknya. Lebih lanjut lagi yaitu yang ketiga, struktur superego. Nah, superego inilah yang kemudian akan mengontrol diri agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, superego ini yang akan mendorong turun ego agar tidak melakukan suatu hal yang salah. Dalam contoh tadi, maka superego akan mengontrol ego agar tidak memakan makanan yang bukan miliknya. Yang kedua yaitu teori yang berorientasi pada biologis. Teori yang berorientasi pada biologis menitikberatkan pada pengaruh faktor bawaan atau keturunan, termasuk faktor bakat maupun keadaan fisik yang dibawa sejak lahir. Nah, teori ini berpandangan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh komposisi genetik dari individu tersebut. Misalkan kromosom XX untuk perempuan dan kromosom XY untuk laki-laki. Nah, kelebihan kromosom X atau ekstra X pada perempuan dapat menyebabkan keterbelakangan mental, sedangkan kelebihan kromosom Y atau ekstra Y pada laki-laki dapat menyebabkan perilaku agresif. Yang ketiga yaitu teori yang berorientasi pada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan kelompok konsep yang menjelaskan bahwa lingkungan merupakan pengaruh yang paling utama dalam perkembangan individu. Dalam hal ini termasuk konsep belajar sosial. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi terhadap perkembangan individu. Berbeda dengan teori yang kedua tadi, yaitu teori biologis, pada teori lingkungan ini lebih menitikberatkan proses dibandingkan faktor bawaan. Jadi, teori ini tidak percaya bahwa perkembangan individu itu akan dipengaruhi oleh genetik seseorang, tetapi lebih ke proses. Nah, proses di sini yang dimaksudkan adalah proses belajar. Maka individu dapat memperoleh suatu keterampilan tertentu jika dirinya mau belajar dan tekun terhadap hal tersebut. Yang keempat yaitu teori interaksionisme atau juga disebut dengan istilah teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan merupakan suatu perubahan sebagai hasil dari proses belajar yang merupakan kombinasi atau integrasi antara pembelajaran, pengalaman, serta kematangan. Kematangan di sini mengacu pada kondisi biologis individu yang terintegrasi dengan faktor genetik serta keadaan lingkungan sosial dari individu tersebut.
Kemudian, pengalaman merupakan suatu hal yang dilalui oleh individu semasa hidupnya. Nah, dengan pengalaman sosial ini, maka dapat membangun suatu konsep dalam individu tersebut sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. Tanpa adanya pengalaman sosial, maka individu dapat terhambat proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pengalaman sangat-sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Baik, memasuki subbab yang kedua, yaitu tahap-tahap perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara teratur pada individu. Nuryanto mengatakan bahwa perkembangan individu tidak dapat berlangsung secara melompat-lompat. Artinya, tahap awal merupakan dasar atau landasan pada tahap perkembangan selanjutnya. Erik Erikson berpendapat bahwa seorang bayi yang baru lahir memiliki temperamen dan karakteristik secara individualis. Artinya, dalam setiap tahap perkembangan atau fase perkembangan, individu menunjukkan temperamen atau karakteristik yang berbeda berdasarkan dengan umurnya. Oke, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat tabel yang di samping ini. Tabel yang di samping ini akan memperjelas atau membantu teman-teman semua untuk lebih memahami maksud dari pendapat Erik Erikson. Nah, dapat kita lihat bahwa tabel di samping ini menunjukkan tahap-tahap perkembangan pada seorang individu beserta dengan usianya dan krisis-krisis psikologi yang dihadapi oleh individu tersebut. Nah, krisis-krisis psikologi ini yang terdapat pada tabel merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan oleh individu berdasarkan pada tahap perkembangannya. Baik, memasuki subbab yang terakhir atau materi yang terakhir, yaitu tugas-tugas perkembangan individu. Nah, teman-teman, untuk membahas materi ini sebenarnya banyak ilmuwan yang telah menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan individu secara lebih rinci. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas tugas-tugas perkembangan individu dalam bentuk yang umumnya saja. Oke. Nuryanto mengatakan bahwa fase kehidupan manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu fase progresif, fase statis, dan fase regresif. Yang pertama yaitu fase progresif. Nah, fase ini berlangsung pada individu dalam usia 0 sampai 25 tahun. Pada fase ini, individu mengalami perubahan atau perkembangan secara pesat, yaitu dalam segi fisik, dalam segi psikologisnya, serta dalam kehidupan sosialnya. Baik, lanjut. Pada fase statis berlangsung pada usia 25 tahun sampai 50 tahun. Nah, pada fase ini, individu telah mencapai kematangan dalam tingkat yang sempurna. Fase ini kemudian akan dipertahankan hingga fase yang berikutnya. Baik, fase yang ketiga yaitu fase regresif atau kemunduran yang terjadi pada usia di atas 50 tahun. Nah, pada fase ini, orang-orang yang telah mencapai fase ini cenderung mengalami kemunduran dalam segi fisik maupun mentalnya. Misalkan, untuk orang-orang yang berusia 50 tahun sudah menurun kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat, dan lain-lain. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan dan see you next time.